Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para peserta sekalian, kita masuk ke sesi yang ke-8. Setelah kita melihat tadi, kalau sudah kita mengetahui pentingnya tauhid dan takut pada syirik, biar kita juga tidak membiarkan yang lainnya dalam kesesatan, maka kita diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid. Lalu saat ini bab ke-6 dijelaskan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, atau judulnya dalam bahasa Arab Tafsirut Tauhid wa Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu tafsir kalimat tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tauhid dan kalimat la ilaha illallah itu maknanya satu. Tauhid dan kalimat la ilaha illallah itu maknanya satu. Jadi kalau dikatakan tauhid, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Intinya kalimat tauhid punya dua kandungan atau memiliki dua kandungan. Ini yang nanti ingin dijelaskan dalam bab ini. Punya dua kandungan. Yang pertama pada kalimat la ilaha. Yang pertama pada kalimat la ilaha. Itu kandungannya meniadakan setiap sesembahan selain Allah. Meniadakan setiap sesembahan selain Allah. Meniadakan setiap sesembahan selain Allah. Jadi tidak ada untuk menyembah jin, tidak menyembah nabi, makhluk gaib maupun benda-benda yang disakralkan atau diagungkan, tidak. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Makanya kalau ingin mengetahui makna yang sempurna, la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Nah, nantinya di dalam bab ini ingin ditunjukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kita ingin memahami la ilaha illallah, berarti kita menolak setiap sembahan selain Allah dan kita hanya menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Ini baru sempurna kita ketika memahami la ilaha illallah tadi. Jadi kalau ada yang memahami la ilaha illallah cuma beribadah pada Allah saja namun tidak meninggalkan kesyirikan, keliru dia dalam memahami la ilaha illallah. Jadi dia cuma sholat saja namun syiriknya masih jalan, keliru dalam memahami la ilaha illallah. Harus dia ketika itu meninggalkan syirik juga. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ini. Dari surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura.
Orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya serta takut dengan siksanya? Sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Ya, itu ada kurang satu huruf, ditakuti. Baik. Al-Isra ayat 57. Di sini sebenarnya ada cerita, ya, yaitu ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu. Maksudnya orang-orang yang mereka tunjukkan ibadah kepada mereka. Ini orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada selain Allah ini. Yang selain Allah ini dilanjutkan, yang selain Allah ini yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Ini sebenarnya orang-orang soleh ini mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka cari siapakah di antara mereka yang paling dekat pada Allah. Mereka mengharap rahmat Allah, takut akan siksanya, dan sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah suatu yang harus ditakuti. Nah, di sini ada beberapa penafsiran. Ini orang musyrik. Mereka itu beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah juga kepada Isa, ada yang beribadah kepada Uzair. Uzair itu yang diagungkan orang Yahudi. Uzair itu yang diagungkan oleh orang Yahudi. Jadi orang-orang musyrik ini beribadah kepada malaikat, padahal malaikat beribadah pada Allah. Orang musyrik ini beribadah pada Isa. Isa juga beribadah pada Allah. Orang musyrik ini beribadah kepada Uzair. Uzair juga menyembah Allah. Atau ada yang mengatakan tafsiran yang lainnya dari Ibnu Mas'ud, katakan yang dimaksudkan situ adalah sekelompok jin. Jinnya dahulu mereka sembah, lantas jinnya ini masuk Islam. Jinnya dulu disembah, lantas jinnya itu masuk Islam. Nah, ketika jinnya ini masuk Islam, mereka beribadah pada Allah. Orang-orang musyrik ini masih beribadah pada jin. Jadi yang mereka tujukan ibadah bisa jadi macam-macam di sini ya, malaikat. Ada juga apa tadi? Isa. Ada juga Uzair. Ada juga jin yang sudah masuk Islam. Saat ini mereka itu beribadah pada Allah. Nah, kenapa orang-orang musyrik ini kok nggak niru mereka, kok malah beribadah kepada malaikat, kepada jin, kepada Isa, kepada Uzair? Harusnya kan dicontoh. Ini kan ibadahnya kepada Allah. Namun kok tunjukkan ibadah kepada situ? Padahal di sini orang-orang soleh ini mereka itu ila rabbihimul wasil, yabtaguna ila rabbihil wasila, mencari jalan siapakah di antara yang mereka di antara mereka paling dekat pada Allah. Mereka raya rahmat Allah, juga takut akan siksa Allah. Nah, faedah yang bisa kita ambil di sini, faedah yang bisa kita ambil di sini ada 3 kandungan ibadah kata Ibnul Qayyim, atau 3 macam makom. Yaitu pertama, berharap pada Allah. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amalan soleh. Yang ketiga, berharap dan takut. Yang pertama tadi apa? Mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, tawassul dengan amalan soleh. Yang ketiga itu berharap dan takut. 3 hal ini tadi yang orang-orang soleh tadi miliki. Berarti dalam kita beribadah pada Allah, kita berusaha raih cinta Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita beribadah pada Allah, bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Kemudian yang ketiga, kalau kita beribadah pada Allah, harus ada rasa harap, harus ada rasa takut. Dan kaitannya dengan makna la ilaha illallah,
Di sini diingatkan di akhir ayat, sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Apa yang salah di sini? Yaitu orang-orang ini, orang-orang musyrik malah beribadah pada orang-orang soleh. Berarti digarisbawahi dari kalimat orang-orang yang mereka seru itu, sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi ibadahnya pada orang soleh ini yang salah. Jadi kalau kita memaknai la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan peribadahan pada orang soleh. Ada malaikat, ada Uzair, ada Isa, ada jin. Ditinggalkan. Gak usah pakai alasan-alasan apapun. Gak usah pakai alasan untuk dekatkan diri pada Allah, untuk dapat syafaatnya, tidak. Pokoknya itu ditinggalkan peribadahan pada orang soleh. Kemudian dalil yang kedua. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatun baqiyatan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Maka lihat di sini, Ibrahim itu berkata kepada bapaknya dan kaumnya ketika bapak dan kaumnya itu menyembah berhala. Sesungguhnya aku berlepas diri, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku hanya menyembah siapa? Illalladzi fatarani. Aku hanya menyembah yang menciptakanku, yaitu Allah. Maka intinya kalimatnya pada dari garis bawahi dari sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Lanjut, tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku. Garis bawahi. Dari kalimat aku berlepas diri berarti itu sama maknanya dengan kalimat la ilaha. Innani bara'um mimma ta'budun itu sama maknanya dengan la ilaha. Lalu kalimat illalladzi fatarani sama maknanya dengan illallah. Jadi sudah ada kandungan kalimat la ilaha illallah dari perkataan Nabi Ibrahim. Sudah ada kandungan kalimat la ilaha illallah dari perkataan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim katakan innani bara'um mimma ta'budun. Berarti sama dengan makna la ilaha. Kita tiadakan segala sembahan selain Allah. Ibrahim berlepas diri. Patung-patung yang disembah oleh bapaknya tadi dia tinggalkan. Yang ditetapkan apa? Illalladzi fatarani. Kecuali yang menciptakanku, illallah. Ditetapkan hanya Allah yang menciptakan, itulah yang nanti yang akan disembah. Dan ini menunjukkan tidak mungkin kita menyembah yang tidak menciptakan kita, yang tidak memberi rizki pada kita. Dan ini menunjukkan juga kemarin tauhid rububiyah yang kita bahas. Kita ngakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, penguasa jagat raya. Konsekuensinya atau tindak lanjutnya harus menyembah Allah saja. Karena Allah yang beri rizki, kok kita kemis-kemis kepada kuburan? Allah yang beri rizki pada kita, kok kita minta-minta pada selain Allah? Enggak. Terus dalil yang berikutnya, At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun.
Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Taib. Ayat ini At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan raib-raib mereka sebagai Rabb selain Allah. Kalau matan hadisnya, matan ayatnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai situ. Maka kalimat yang digarisbawahi, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Garis bawahi sampai situ. Artinya la ilaha illallah itu apa? Berarti kita harus berlepas diri dari menjadikan rahib atau menjadikan orang soleh atau alim sebagai Rabb. Apa yang dimaksud? Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yaitu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis Fathul Majid itu katakan, terlebih dahulu harus dipahami, ahbar, kan di sini ada disebutkan ahbar, ya kan? Ahbar itu artinya ulama. Terus kalau ruhban itu artinya pendeta-pendeta, tadi kita sebut artinya ahli ibadah, ubad. Jadi ahbar tadi ulama, yaitu ulama-ulamanya Yahudi. Kalau ruhban itu ubad, ahli ibadahnya orang Nasrani. Terus kok bisa ulama itu dijadikan Rabb, ulama kok dijadikan Tuhan? Maksudnya itu apa? Nah, disebutkan oleh beliau, ini penafsirannya kita lihat dari hadis Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, ingat Adi ini, ya, ini dulu seorang Nasrani, masih terbiasa pakai salib, ya, baru masuk Islam dia masih tetap pakai salib. Rasulullah SAW pernah tegur dia, copot salibmu itu, kamu pakai berhala apa di lehermu? Disebut berhala, ya, disuruh lepas karena itu aksesoris atau hiasan-hiasan yang dipakai oleh non-muslim. Tidak boleh muslim itu niru-niru seperti itu. Maka orang muslim itu nggak boleh pakai ciri-ciri khas non-muslim. Contoh ciri khas non-muslim itu apa? Contohnya itu kalau zaman kita ini ada salib, ada juga pakaian Sinterklas. Tahu pakaian Sinterklas? Ya, ada topinya kan? Ya, Santa Claus, ya. Ada pakaiannya juga merah putih. Ini biasanya kalau ada pegawai-pegawai perusahaan, anak buahnya itu disuruh pakai kayak gitu. Ya, kalau saran saya ya keluar aja dari pekerjaan itu, nggak manfaat. Gua maksa orang untuk ya pakai aksesoris yang tidak boleh. Masa pakai jilbab juga pakai itu juga coba. Jilbab tambah lagi pakai Santa Claus tadi. Jadi merah di atas itu tambah. Sudah pakai jilbab putih besar, pakai Santa Claus lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korbankan agama cuma gara-gara sesuap nasi. Nah, lihat yang dimaksudkan apa? Adi bin Hatim ini dia pernah protes pada Rasulullah SAW. Ketika ayat itu disebutkan, ya, dia katakan bahwasanya kami itu tidak menyembah ulama-ulama kami, alim-alim kami, yaitu rahib-rahib kami, begitu juga ahbar-ahbar kami. Kami tidak menyembah mereka. Kemudian Nabi SAW itu ingatkan, iya benar kalian tidak menyembah mereka, namun kalian itu telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang telah Allah itu haramkan. Lantas kalian ikut pendeta kalian seperti itu. Berarti patuh dalam hal halal dan haram yang sudah jelas. Ini dari dalil, ini sudah jelas halal,
kalian haramkan cuma gara-gara ikut pendeta kalian. Ini sudah jelas-jelas haram, kalian halalkan. Atau sebaliknya, yang haram kalian halalkan, yang halal kalian haramkan. Ikut cuma gara-gara ikut pendeta tadi. Nah, itulah yang tadi Nabi SAW katakan, fazalika ibadatuhum iyahum. Itulah bentuk ibadah kalian pada pendeta-pendeta tadi. Ya, ini yang kemarin kita sebut dengan togut. Togut itu adalah segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas. Min ma'budin, ada yang disembah. Au matbu'in, ada yang diikuti. Nah, ini diikuti. Diikuti dalam hal apa? Halal, haram. Sama seperti orang muslim, ada yang ikut-ikut ustadznya atau kiainya. Ada yang sudah halal, dia ikut-ikut haramkan. Kiainya haramkan, padahal ini halal, dia ikut-ikutan. Ataupun sebaliknya. Nah, berarti kalimat la ilaha illallah artinya apa? Kita tinggalkan bentuk tadi, mengikuti dalam hal halal dan haram yang menyelisih dalil. Dan ini nanti disebut menyembah mereka. Dan ini nanti disebut matbu, ini kita jadi ikut-ikutan, itu jadi menyembah mereka. Jadi ibadah itu nggak mesti, menyembah itu nggak mesti sujud di hadapan orang lain, sujud di hadapan pendeta tadi nggak. Ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan atau ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan sudah termasuk menyembah mereka. Terus Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Ini menunjukkan orang musyrik. Ini artinya bisa di antara manusia. Ada di antara mereka yang mencintai Allah. Orang-orang musyrik ini mencintai Allah. Maaf, orang-orang musyrik ini mencintai sembahan mereka. Sebagaimana, ada dua makna di sini. Sebagaimana orang muslim mencintai Allah. Berarti cintanya murni kepada sesembahannya. Ada makna yang kedua, orang musyrik ini mencintai sembahan mereka sebagaimana orang musyrik ini mencintai Allah. Jadi cinta pada Allah terbagi dua. Cintanya tadi terbagi dua. Cintanya pada Allah dan cintanya kepada sesembahannya. Yang syirik pengertian yang kedua ini. Cintanya terbagi dua. Maka garis bawahi kalimat, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Artinya orang musyrik mencintai sembahan mereka sebagaimana orang musyrik mencintai Allah. Berarti la ilaha illallah harus menghapuskan kecintaan yang nilainya itu ibadah pada selain Allah. Kecintaannya murni hanya untuk Allah semata. Ingat ya, kita bahas cinta ibadah, bukan bahas cinta suami pada istri, bukan bahas cinta suami bapak pada anak. Bukan, namun ini kita bahas cinta ibadah. Kalau ini cinta ibadah, kalau orang musyrik cinta ibadahnya, mereka cinta pada Allah sama dengan cintanya kepada sembahan mereka. Mau disuruh sholat mau, mau disuruh agungkan sembahannya juga mau, sama. Jadi jangan menganggap bahwasanya orang musyrik itu nggak pernah ibadah pada Allah sama sekali. Orang musyrik juga bisa jadi orang yang paling rajin sholat, jidatnya juga mungkin lebih hitam daripada kita.
Mungkin dia paling rajin sholat tahajud, paling rajin sholat malam, sujudnya itu banyak. Jidatnya ini loh, ireng. Namun dia musyrik. Jadi jangan punya gambaran orang musyrik itu pokoknya ibadahnya itu nggak ada sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nggak pernah sholat. Orang musyrik ada juga yang sholat. Mungkin juga ada yang sampai haji juga ada. Banyak. Ya haji memang banyak. Mungkin ada seperti itu. Musyrik, namun apa? Dia musyrik. Cintanya terbagi dua. Menunjukkan kalau cintanya terbagi dua, dia juga ibadah pada Allah, dia juga ibadah pada selain Allah. Maka dibutuhkan yang namanya orang yang mewujudkan la ilallah, cintanya murni pada Allah, tidak terbagi dua. Jadi ibadahnya ada pada Allah, dia tinggalkan kesyirikan. Maka dikatakan di akhir ayat ini, di sini sebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman murni cintanya pada Allah. Berarti bedanya orang musyrik dengan orang muslim, dengan orang beriman, orang musyrik cintanya terbagi dua. Kalau orang beriman cintanya murni pada Allah. Dan orang musyrik selalu bingung. Karena sembahannya macam-macam. Mau manut sama ini apa ya? Wah, yang ini senangnya itu pesugihannya apa ya? Nurut yang ini. Yang ini lagi bingung lagi, ini mau nurut yang ini. Ini bingung lagi mau nurut yang ini. Namun kalau orang muslim mukmin, dia cuma manut pada perintah Allah. Saya mau ikuti saja Allah apa yang Allah perintahkan. Sudah. Cintanya murni pada Allah. Oh, kalau cinta sudah terbagi dua itu sudah masalah itu. Yang ini ada selingkuhan, ya kan? Kalau punya selingkuhan itu masalah. Namun kalau cintanya murni gitu. Ya, cintanya murni beda. Taib. Terus hadis dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, niscaya terlindungi harta dan darahnya, sedangkan hisab perhitungannya adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengucapkan la ilallah dan mengingkari sembahan selain Allah, konsekuensinya hartanya aman, darahnya itu aman, hisabnya nanti Allah itu perhitungkan. Artinya di sini garis bawahi pada kalimat mengucapkan kalimat la ilallah dan mengingkari sesembahan selain Allah. Makna la ilallah di situ. Kita beribadah hanya pada Allah dan mengingkari segala sembahan selain Allah. Jadi makna la ilaha illallahnya di situ. Nah, kemudian beliau Syekh Muhammad memberikan keterangan bab ini dan bab-bab sebelumnya. Bab ini dan bab-bab sesudahnya mengandung beberapa permasalahan yang besar dan sangat urgen. Permasalahan itu berkaitan dengan pengertian kalimat syahadat. Kedua hal itu dijelaskan dengan sangat gamblang. Antara lain di sini lihat nomor 1 dalam ayat surat Isra dijelaskan bantahan terhadap orang-orang musyrik. Karena orang musyrik itu berdoa kepada orang-orang soleh. Yang tadi loh ayat pertama ya. Berdoa pada orang soleh tadi siapa? Ada malaikat, ada jin, ada Isa, ada Uzair. Dibantah, nggak boleh. Ini namanya la ilallah, tidak boleh berdoa pada orang soleh yang sudah mati. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa berdoa kepada orang soleh adalah syirik besar. Di garis bawah syirik besar itu loh. Datang-datang ke kuburan minta pada orang soleh, berdoanya pada orang soleh saat tadi syirik besar. Lalu dijelaskan lagi
dalam ayat surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu diberi keterangan surat At-Taubah. Nama lain surat At-Taubah itu Al-Baro'ah. Dijelaskan bahwa ahli kitab menjadikan orang-orang alim dan raib-raib mereka sebagai Rob selain Allah. Kan jelaskan seperti itu tadi surat At-Taubah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan. Tidak boleh jadikan ulama, tidak boleh jadikan pendeta sebagai Rob, sebagai Tuhan. Lalu sudah jelas bahwa tafsiran menjadikan orang-orang alim dan raib-raib mereka sebagai Rabb, yaitu menaati orang-orang alim tadi dan ahli ibadah tadi dalam maksiat. Ini sudah jelas halal diharamkan. Ini sudah jelas haram dihalalkan. Itu namanya mengikuti dalam maksiat. Namun bukanlah maksud ahli kitab menyembah mereka, sujud depan mereka langsung. Namun syiriknya dalam hal taat. Jadi ada syirik dalam hal taat. Itu yang dimaksudkan dalam surat At-Taubah ayat 31. Itu syiriknya dalam hal taat atau manut tadi pada perintah mereka atau pada fatwa mereka. Lalu perkataan Ibrahim Al-Khalil yang tadi Ibrahim itu mengatakan innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah kepada Rabb yang telah menciptakanku. Dalam hal ini Ibrahim mengecualikan Allah yang disembah. Allah menyebutkan bahwa Ibrahim itu berlepas diri, dan inilah tafsir atau makna la ilaha illallah. Kita harus tinggalkan kesyirikan. Jadi ada yang ucapkan la ilaha illallah namun tidak tinggalkan kesyirikan, berarti cuma di lisan saja, tidak manfaat kalimat la ilaha illallahnya. Lalu yang keempat lagi, ayat dalam surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang orang-orang kafir, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Maka di situ disebutkan dalam ayat 165 Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Tadi yang kita bahas. Cintanya terbagi apa? Terbagi dua. Allah juga menerangkan bahwa mereka sebenarnya sangat mencintai Allah, akan tetapi itu semua tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Karena cintanya yang terbagi dua tadi, cinta ibadahnya. Lantas bagaimana dengan orang yang kecintaannya murni, hanya untuk sembahan selain Allah? Cintanya sampai lebih besar. Kalau cintanya sama, syirik. Ini cintanya terbagi dua tadi ya, 50-50, 50-50, syirik. Kalau 70-30, lebih syirik lagi. Kalau murni 100-0, lebih syirik lagi. Ini baru 50-50 tadi loh. Cintanya sama. Cintanya pada Allah dengan cintanya pada sembahannya itu sama. 50-50, 50-50. Apalagi kalau ini 70, ini 30. Ritual syiriknya lebih besar daripada sholatnya. Coba. Ini 70, 30, 80, 20. Lebih parah lagi syiriknya. Bagaimana pula dengan orang yang hanya mencintai sembahan Allah saja dan tidak mencintai Allah sama sekali, 100-0, lebih syirik lagi. Belas sholat nggak kenal, ibadah nggak kenal, pokoknya keseharian syirik saja. Ya, datang mau masalahnya untuk selesai, datang ke kuburan, minta pada orang soleh yang sudah mati, nggak pernah doa sama sekali pada Allah. Lebih parah lagi. Ini baru 50-50 tadi sudah masuk syirik. Kemudian sabda Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, niscaya terlindungi harta dan darahnya. Tadi hadis terakhir. Hadis di atas kata beliau adalah penjelasan dari beliau yang paling gamblang yang menguraikan makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah punya dua syarat tadi, dua kandungan nggih. Kita ingkari sembahan selain Allah. Kandungan yang kedua tadi apa? Tetapkan hanya Allah yang disembah. Ini penjelasan paling gamblang.
tentang makna la ilaha illallah. Jadi beliau di sini diterangkan lagi, beliau tidak menjadikan sebab terlindunginya darah dan harta seseorang dengan hanya mengucapkan kalimat la ilallah saja. Namun harus dengan mengetahui maknanya ketika mengucapkan, hanya mengakui kebenarannya, bahkan bukan pula karena hanya meminta kepada Allah saja. Maka harta dan darahnya tetap tidak akan dilindungi sebelum dirinya menambahkan dalam kalimat la ilallah, mengingkari segala sembahan selain Allah. Jadi kalau mau benar la ilaha illallahnya, berarti syirik tadi mesti ditinggalkan. Pengagungan pada selain Allah mesti ditinggalkan. Cinta tadi terbagi dua tadi mesti ditinggalkan. Cintanya jadi murni hanya untuk Allah. Jika seorang masih ragu dan bimbang, maka harta dan darahnya belumlah terlindungi. Lalu beliau simpulkan betapa agung dan pentingnya permasalahan di atas. Alangkah jelasnya uraian di atas, betapa tajamnya argumen di atas bagi orang yang ingin menentang. Muqaddimah selesai. Ya, muqaddimah selesai. Baru nanti rinciannya satu persatu. Nah, itu dari bab 7. Kita bahas nanti jam 2 nanti. Istirahat dulu, tenangkan pikiran itu tadi ya, yang berat-berat ya. Tidur. Ya, baru nanti fresh, baru mulai bab 7. Mulai ini rentetan bahas ini. Ini sudah mulai penyerangannya. Tadi itu baru mengatur strategi masuk. Ya, ini sudah masuk di wilayah pertahanan. Sudah mau ngegolin ini. Ya, siap-siap untuk nendang ke gawang. Ya, baik. Pak Hari. Kalau ada orang kerasukan, terus tiba-tiba jinnya itu minta, saya mau keluar tapi saya harus hadiah Al-Fatihah. Kalau si Ustaz itu menyetujui permintaan dari si jin itu, apakah termasuk syirik? Pokoknya jangan diikuti apa kata jin, walaupun cuma sepele-sepele. Apalagi nanti permintaannya sampai suruh nyembelih. Kalau nyembelih berarti nanti sudah syirik nanti di situ. Namun kalau tadi ya, kalau sampai mengikuti biasa seperti itu enggak. Ya, namun jinnya itu macam-macam seperti itu. Baca saja sampai membuat dia panas, nggak usah manut ke dia. Oh, kamu baca surat ini, ngapain dia pilih-pilih? Ya, bukan tugas dia pilih-pilih. Kita baca saja. Ya, baca saja untuk ruqyah, bacaan ruqyah, nggak usah manut pada dia. Pokoknya intinya ruqyah, nggak usah manut kepada jin yang tadi yang ngomong. Ya, nggak boleh manut. Ya, pokoknya baca saja sampai dia keluar. Baik, berikutnya, Indra. Walaupun hukumnya sangat sepele. Nah, kalau ini dengan yang dimaksudkan tadi, yang halalnya sudah jelas, yang haramnya sudah jelas. Halalnya sudah jelas, kita ya tadi kiainya atau ustadznya haramkan, kita ikut-ikutan, berarti ini matbu. Ini orang yang diikuti dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu baru masalah. Namun kalau dalilnya itu belum jelas atau masih punya penafsiran, ya masih punya penafsiran, nah maka ini tidak termasuk dalam hal ini. Atau ini sifatnya ijtihadiyah, ya ini tidak masuk dalam hal ini. Ada lagi? Si fulan adalah keturunan orang baik. Ada yang nyebut seperti itu. Terus si fulan, ada yang katakan lagi si fulan keturunan orang jahat, syirik, kafir dan seterusnya. Terus hendaknya mengambil contoh dari para nabi terdahulu. Contohnya seperti Nabi Nuh yang keturunannya termasuk orang yang kafir misalkan. Dan
Nabi Ibrahim ayahnya sebagai pembuat patung, dan ini adalah merupakan urutan daripada keturunan. Nah, yang kan maksud boleh kan kita mengatakan bahwa si ayah adalah keturunan orang jahat atau orang baik. Terima kasih. Nah, yang jelas perlu dipahami, dosa itu dari anak tidak bisa dia mewariskan dosa dari bapaknya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak dapat dosa waris dari orang sebelumnya. Ya, dosa itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa itu kalau kita jadi contoh, yang lain ikut-ikutan dosa ini. Kita jadi contoh, yang lainnya ikut-ikutan. Maka yang jadi contoh tadi, dia dapat dosa bagian dari ini yang ikut. Nah, itu yang perlu dipahami pertama. Sehingga tadi kalau ada keturunan misalnya, ini bapaknya ini soleh, anaknya itu enggak soleh, tidak bisa, belum tentu bisa kita katakan, ya memang dia keturunan dari orang yang soleh. Iya. Namun tidak bisa kita katakan ini berpengaruh pada dirinya, berarti dia soleh juga, belum tentu. Namun memang benar dia dari orang yang soleh. Nah, kemudian juga ada orang yang sebaliknya, ini dari keturunan yang jahat, belum tentu juga kita katakan bahwasanya dia memang dari keturunan yang jahat. Namun belum tentu dia ini pengaruh jahatnya, terpengaruh jahatnya belum tentu. Ya, belum tentu seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dipukul rata. Namun kalau cuma sekedar istilah saja boleh. Namun perlu dipahami, kalau untuk penyebutan untuk Nabi Ibrahim tidak bisa kita katakan dia keturunan orang jahat, nggak boleh. Nggak santun pada Nabi dari sisi perkataan. Satu lagi, Pak Warjo. Yang diterangkan tentang itu karma, Pak. Misalkan dosa orang tua itu apakah nanti akibatnya bisa ke keturunannya? Karma, dosa orang tua bisa berpengaruh pada keturunannya enggak? Kalau katakan dosa waris tidak. Bapaknya jelek, anaknya jelek, belum tentu juga tidak, belum tentu. Kemudian yang kedua, Pak, ini saya sering melihat orang-orang itu ada yang berdoa ataupun menyembah kepada Allah, ada di situ wangi-wangian seperti dekoratif dan sebagainya. Apakah Wangi-wangian seperti apa? dekoratif dan sebagainya? Apakah ya dekoratif? Apakah Nabi kita atau Nabi yang seperti itu? Jadi pakai wangi-wangian untuk orang mati gitu maksudnya? Oh, ada doa, ada zikir. Terus pakai dupa-dupa tadi. Seperti itu. Tambahan ini tidak ada tuntunan. Dan itu bukan jadi sebab untuk terkabulnya doa atau lebih manjurnya zikir, tidak. Tidak ada tuntunan. Namun kalau dihukumi syirik itu tidak masuk syirik, bukan pembahasan syirik, namun masuk dalam pembahasan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan. Pakai wangian itu tak boleh. Pakai wangian apa? Kita kalau orang kita kadang-kadang ketemu sama orang yang sama-sama itu kok ada baunya gitu. Kalanya anu tuh minyak terus wangi atau bagaimana? Boleh, wangi-wangi itu boleh, sunnah. Laki-laki itu wangi, harus wangi. Termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai wangi-wangian. Bahkan kalau ada yang memberi hadiah wangi-wangian, nggak boleh ditolak. Jadi laki-laki bukan baunya itu kecut. Bukan masalah. Oke, itu saja. Istirahat, nanti makannya setelah zuhur.